Belajar tentang manfaat kebebasan finansial dan 10 cara mencapainya. Tentunya setiap individu ingin mencapai kebebasan finansial atau financial freedom. Kebebasan finansial adalah keadaan yang diimpikan banyak orang. Karena begitu Anda mencapai kebebasan finansial, seseorang tidak perlu khawatir dengan keadaan keuangannya karena mereka sudah memiliki cukup uang untuk memenuhinya. Cara mencapai kebebasan finansial di usia muda. Dapatkan kebebasan finansial sebelum Anda berusia 40 tahun. Dengan kata lain adalah keadaan mampu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa harus bekerja keras atau bergantung pada orang lain. Dapat dikatakan bahwa mereka yang memiliki kebebasan finansial sudah memiliki kekayaan yang cukup dan bahkan berusaha untuk berkembang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, orang yang telah mencapai kebebasan finansial tidak merasa bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Kebebasan finansial adalah hasil dari usaha kita. Menahan diri dari membeli barang-barang yang tidak benar-benar Anda butuhkan, mengenali kebutuhan pensiun Anda, dan memahami kapan saatnya untuk mengembangkan kekayaan. Kebebasan finansial tidak harus dimiliki oleh seseorang dengan usia tertentu dengan pendapatan tinggi. Setiap orang dapat mengikuti kebebasan finansial versi mereka. Anda tidak harus melihat gaji atau usia untuk mencapainya. Karena untuk mencapai kebebasan finansial tentunya membutuhkan proses yang panjang dan naik turun. Jadi selalu hargai semua aktivitas Anda untuk mencapai konsep kebebasan finansial ini, bisa diartikan sebagai kemapanan finansial seseorang. Ketika seseorang mencapai kebebasan finansial, dia tidak perlu lagi khawatir kehabisan uang untuk membeli barang atau memenuhi kebutuhan pokok. Bebas hutang, dengan uang untuk diinvestasikan dan dipenuhi. Jangka waktu yang relatif lama. 10 cara mencapai financial freedom. Jadi bagaimana setiap individu mencapai kebebasan finansial? Berikut 10 langkah untuk mencapai kebebasan finansial, tanpa harus memandang penghasilan yang Anda terima dan waktunya. 1. Memahami kondisi finansial pribadi kebutuhan saat ini. Langkah pertama untuk mencapai kebebasan finansial adalah mengetahui situasi keuangan pribadi Anda dan pastikan penghasilan Anda cukup untuk memenuhi kebutuhan Anda. Jika penghasilan Anda masih pas-pasan atau di bawah, sebaiknya evaluasi apa yang bisa Anda ubah. Menabung atau mengubah gaya hidup Anda dapat membantu Anda menghindari pengeluaran berlebihan dan menutupi semua kebutuhan Anda dengan pendapatan yang Anda terima. Jumlah pendapatan tetap bulanan Anda dan pengeluaran saat ini, dan apakah Anda memiliki hutang? Jika kewajiban yang harus Anda bayar setiap bulan lebih besar dari pendapatan bulanan Anda belum mencapai konsep kebebasan finansial ini. Mengetahui situasi dan kebutuhan keuangan Anda saat ini memungkinkan Anda untuk fokus memenuhi tujuan keuangan masa depan Anda. 2. Lakukan perencanaan keuangan dengan baik. Membuat financial planning atau rencana keuangan. Mulai merancang pos-pos pengeluaran bulanan atau mingguan rutin dengan produk perbankan yang canggih. Misalnya, berapa persen yang dikeluarkan untuk pengeluaran sehari-hari, berapa persen yang dihabiskan untuk tabungan dan dana darurat, dan berapa persen yang dikeluarkan untuk pembayaran cicilan. 3. Menabung dan investasi. Satu hal yang membedakan antara orang yang pas-pasan dengan seseorang yang sudah mencapai financial freedom adalah bisa atau tidaknya mengalokasikan pendapatannya untuk menabung dan berinvestasi. Ketika ingin mencapai financial freedom di usia muda, perlu menyiapkan diri untuk mengatur keuangan dan menyisihkan sebagian pendapatan untuk ditabung atau berinvestasi. Tabungan yang cukup sangat penting untuk mencapai konsep kebebasan finansial, karena dana ini akan sangat berguna di masa depan. Tetapkan tujuan menabung untuk mempersiapkan masa depan untuk membiayai pendidikan anak, merenovasi rumah, pensiun, membeli barang penting, atau melakukan kegiatan positif lainnya. 4. Terapkan gaya hidup sederhana.
Cara lain yang tidak kalah penting untuk dapat mencapai financial freedom adalah dengan pintar mengatur pengeluaran. Salah satunya adalah dengan menyesuaikan gaya hidup dengan kondisi keuangan yang dimiliki. Jangan biarkan diri Anda terombang-ambing oleh kehidupan di luar kemampuan dan hedonisme Anda. Selain cepat menguras dana dari tabungan atau pendapatan rutin, gaya hidup hedonistik menciptakan utang yang tidak perlu. Gaya hidup sederhana bisa dimulai dengan sering menabung, berbelanja hemat, dan menghindari utang saat tidak mampu membayarnya kembali. 5. Mempersiapkan dana darurat. Sekali lagi, dana darurat dan tabungan adalah konsep yang berbeda. Keduanya merupakan dana yang diakumulasikan dari penghasilan bulanan, namun tujuannya berbeda. Dana darurat adalah uang yang disisihkan untuk mempersiapkan situasi yang tidak pasti kapan dan untuk apa. Dengan kata lain, dana darurat digunakan untuk membiayai kondisi yang tidak terduga, jika ada anggota keluarga yang sakit mendadak, pemutusan hubungan kerja, PHK, dan lain-lain. Sementara itu, dana tabungan adalah dana yang disimpan untuk membiayai kondisi yang telah ditetapkan dengan jelas sebelumnya. Seperti tabungan untuk pernikahan, tabungan untuk pendidikan, tabungan untuk renovasi rumah, dan lain-lain. Tidak ada formula khusus untuk besaran dana darurat. Namun, jumlah 6 kali pengeluaran bulanan bisa dijadikan acuan. Yang tak kalah pentingnya adalah memisahkan rekening dana darurat dengan rekening tabungan dan pengeluaran harian, agar Anda tidak tergoda untuk menggunakan dana darurat yang telah dikumpulkan tersebut. 6. Mencari penghasilan tambahan melalui kegiatan bisnis. Ketika Anda memiliki waktu dan tenaga lebih, memiliki penghasilan tambahan dari berbagai sumber bukanlah hal yang buruk. Misalnya, Anda bisa menjalankan bisnis sampingan yang tidak mengganggu pekerjaan utama Anda. Ada banyak jenis usaha sampingan yang bisa dilakukan. Mulailah dengan bisnis sampingan kecil. 7. Tentukan tujuan hidup. Bertanya kepada diri sendiri apa makna kebebasan finansial bagi Anda? Lalu berapa banyak uang yang Anda inginkan di rekening bank Anda? Bagaimana Anda ingin menjalani gaya hidup masa depan Anda? Dan berapa banyak uang yang ingin Anda investasikan? Putuskan apa yang Anda inginkan. 8. Ketika Anda memiliki makna yang lebih jelas untuk hidup Anda, akan lebih mudah untuk menentukan arah tujuan keuangan Anda. Semakin spesifik tujuan yang Anda tetapkan, semakin mudah untuk mencapainya. 9. Lunasi hutang. Kartu kredit dan pinjaman berbunga tinggi adalah hambatan terbesar untuk kebebasan finansial. Oleh karena itu, jadikan pembayaran hutang sebagai prioritas dalam perencanaan keuangan Anda. Utang di sini datang tidak hanya dalam bentuk tunai dan kredit properti, tetapi juga dalam bentuk kartu kredit yang sering digunakan untuk belanja dan kebutuhan pokok. 10. Hentikan langganan yang tidak digunakan. Meskipun jumlahnya tidak seberapa, namun pemotongan uang dari rekening bank kita untuk langganan yang tidak terlalu sering kita gunakan akan merugikan. Hentikan jika memang tidak kita gunakan, sehingga budget dari langganan tersebut bisa dialokasikan untuk keperluan lainnya. Nah, demikian cara Anda mencapai kebebasan finansial seutuhnya. Tidak mudah untuk mencapainya. Ini membutuhkan konsistensi tinggi dan banyak usaha. Manfaat financial freedom, manfaat mencapai kebebasan finansial sangat banyak. Pertama, tidak cemas memikirkan kondisi finansial. Salah satu ciri orang yang telah mencapai kebebasan finansial adalah mereka tidak lagi khawatir dengan situasi keuangan mereka. Semua kebutuhan harian Anda terpenuhi dan Anda biasanya dapat mewujudkan impian Anda. Orang dengan posisi keuangan yang relatif mapan dan stabil terkait dengan ekonomi dapat membeli kebutuhan sekunder dan tersier tanpa mengkhawatirkan status keuangan pasca pembelian. Kedua, memiliki stabilitas finansial. Manfaat yang Anda rasakan ketika mencapai kebebasan finansial adalah stabilitas finansial.
Hal ini memungkinkan alokasi anggaran keuangan yang efektif dan efisien ke tempat yang tepat dan orang-orang yang sudah stabil secara finansial. Tidak akan kebingungan mengalokasikan uang karena sebelumnya sudah merencanakan persentase pendapatan untuk keperluan-keperluan yang harus dianggarkan setiap bulannya. Ketiga, independen dalam hal keuangan. Manfaat lain yang datang dengan mencapai kebebasan finansial adalah kemandirian finansial. Orang yang telah mencapai kebebasan finansial mampu memenuhi kebutuhan pribadinya tanpa memerlukan bantuan pihak lain. Misalnya, jika pada usia 25 tahun Anda sudah memiliki penghasilan dan dapat menabung untuk memenuhi kebutuhan Anda, hal ini dapat diartikan sebagai menggolongkan Anda sebagai seseorang yang telah mencapai kebebasan finansial di usia muda. Keempat, mempunyai lebih banyak waktu. Dengan kebebasan finansial, Anda tidak perlu menghabiskan banyak waktu di tempat kerja. Anda dapat memilih pekerjaan yang tak perlu menyita banyak waktu, bahkan tak perlu lagi bekerja karena adanya passive income yang mencukupi. Anda akan memiliki lebih banyak waktu untuk kehidupan pribadi. Alhasil, Anda memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga maupun untuk diri sendiri. Hidup terasa lebih bahagia karena dapat memanfaatkan waktu sesuai dengan keinginan. Kelima, bisa menjalani hidup dengan nyaman. Kebebasan finansial memungkinkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang lebih nyaman. Jika keuangan Anda baik, Anda mampu membeli berbagai hal yang membuat hidup lebih mudah. Misalnya, membeli kendaraan saat Anda membutuhkannya untuk memudahkan transportasi, tidak perlu menunggu lagi untuk membeli saat Anda membutuhkan atau menginginkannya. Itu dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan Anda pada saat yang sama dan membuat hidup Anda lebih nyaman. Keenam, Anda bisa melakukan banyak hal yang Anda suka. Jika keuangan Anda sangat baik, Anda dapat melakukan sebanyak yang Anda inginkan. Misalnya, pergi berlibur, makan makanan favorit, dan pergi kemanapun Anda mau. Tidak perlu lagi khawatir tentang biaya dan lebih banyak waktu luang untuk dihabiskan untuk aktivitas favorit Anda. Jadi kamu bebas melakukan apapun yang Anda suka. Ketujuh, lebih tenang dalam menjalani hidup. Jika Anda memiliki tabungan yang cukup dan dapat mencukupi kebutuhan hidup Anda akan lebih stabil. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang hidup karena masalah keuangan. Misalnya, jika Anda sakit dan tidak punya uang, jangan khawatir karena Anda punya cukup uang darurat. Biaya hidup juga cukup, sehingga Anda tidak perlu khawatir dengan tagihan bulanan. Itulah beberapa manfaat kebebasan finansial dalam meningkatkan kualitas hidup. Tak heran jika banyak orang yang berusaha mencapai kebebasan finansial. Dan langkah yang bisa Anda lakukan agar dapat mencapai kebebasan finansial yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat.